Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini dengan curahan gerimis, rintik-rintik gerimis, kami tidak bosan-bosannya untuk menghibur netizen sekalian. Wes. Cuman judul yang ini akan kami tampilkan ini, kan biasanya orang ojol ya kan. Ojol itu kan kiriman macam seperti online ya kan. Kok kiriman ojek online? Ojek online. Oh. Tapi kita lain pula tampilan ojol kita ini. Apa itu? Kalau diartikan dari ojol kita ini ojol lali. Kalau kita bahasa Indonesia, jangan lupa. Kalau dalam bahasa Arab la tansa. Kalau bahasa Arabnya itu artinya. Jangan lupa. Kalau bahasa Inggrisnya? No smoking. Don't forget. Don't forget. Lah tuh pura-pura aja. Ya, salam atau FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Sedap, mantap. Ya. Jadi kan begini, Abi. Masalah ojol-ojol ini kan. Ojol kita ini kan lain daripada ojol yang online itu, ya kan. Ojol kita ini mengingatkan kita di masa usia kita inilah. Kadang-kadang di usia kita yang udah 50-an, bahkan yang 40-an banyak yang lupa-lupa orang. Kadang-kadang begitu dia dari rumah, apa yang akan dibelinya sampai di jalan dia lupa, balik dia kembali pulang. Apa itu memang udah kodrat manusia begitu? Atau pun sering lupa ya kan? Iya. Udah siap rekaman ya kan? Rupanya belum terekam ya kan? Iya, belum. Udah bercakap setengah jam ya kan? Kan buang sia-sia atau waktu terbuang kan gitu. Jadi apa rupanya cerita kok 40 udah lupa itu apa maksud Atuk nih? Iya, begini. Atuk kan dari rumah itu mau pergi ke pasar. Yang mau dibeli itu udah diingat kan gitu. Begitu sampai ke pasar, ya Allah, apa yang mau dibeli nih? Payah kali untuk mengingatnya. Akhirnya kembalilah untuk pulang balik. Sampai di rumah barulah ingat balik. Maksud yang Atuk tanyakan itu memang kena di usia 40-50 itu memang begitu pengalamannya gitu. Ya itu kan Dok, sebenarnya kan Dok. Faktor usia ada Dok. Kalau orang bilang faktor apa? Atau umur. Faktor umur. Karena memang banyak kali yang dipikirkan tuh. Itunya dia. Kalau orang fokus, tuh tahu fokus? Iya. Apa itu? Maksudnya perhatiannya tuh udah tujuannya ke situ lah gitu, atau fokus. Kalau orang fokus, ya berkurang kemungkinan lupanya itu sedikit. Tapi kalau orang banyak menghayal, bingung, ketakutan, itu yang membuat orang sering hilang dari banyak lupa. Kan dulu kita tahunya orang yang beruban tuh pasti umurnya udah di atas 50 kan gitu. Tapi ya itu udah pastilah beruban. Tapi sekarang ini Abi, anak-anak muda yang masih ABG beruban. Nah itu bagaimana pula itu? Ada di lembah dulu. Ada di lembah dulu. SD udah beruban. Iya betul. Tahu namanya siapa? Ucok Uban. Makanya nama Ucok Uban. Tapi ada juga sejak lahir pun udah beruban. Ada. Apa pula itu? Di luar negeri orang barat. Itu di Inggris itu. Begitu lahir putih rambutnya ya kan. Iya. Jadi kan Dok. Iya. Sebenarnya Dok. Kodrat manusia itu Dok. Salah dan lupa itu adalah memang manusiawi. Artinya itulah kelemahan manusia. Bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa al-khata' wa nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah dua sifat yang semua manusia memiliki itu. Makanya dalam Al-Quran kita disuruh apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hendaklah kita saling mengingatin kepada sesuatu yang benar dan saling mengingatin juga untuk saling bersabar. Karena itu dia, nggak bisa kita sendiri hebat. Iya betul. Karena sifat lupa ini kadang-kadang kita bisa orang jadi salah paham ke kita. Apa pengalaman Atuk lupa nih? Coba cerita Atuk lupa nih. Kita kan orang, Bang tolong di komen ya Bang, di like ya Bang, di subscribe ya katanya. Iya kata bilang kan gitu, udah keyakin kali lah. Pastilah ini katanya. Sesudah kita balik lupa lagi apa tadi yang kata orang tuh. Itu bilang gitu. Kan akhirnya orang kecewa nengok kita kan. Ini tak ada ini katanya kan. Atuk pernah dengar cerita ada orang lupa sama istrinya?
itu udah terlalu. Lupa dengan istri. Lupa dengan istri. Macam mana ceritanya tuh? Jadi gini deh ceritanya tuh. Iya. Kalau orang pengantin pertama itu, ya kan, pengantin pertama asal jalan sedikit aja, awas ada batu, awas jatuh, megang tangannya gini tuh, ambil gini tuh, dijaganya betul itu ya. Kalau belum punya anak tuh, kalau udah punya anak satu tuh, apa katanya lagi tuh? Kau bisa nengok enggak? Tengok jalan bagus-bagus. Kalau udah anak satu tuh. Keluar ke doa. Tapi kalau udah anaknya 7, udah 15 tahun berkeluarga, kena marah bini ya. Di mana mata kau tuh kata. Kalau masih udah baru-baru. Itu terakhir tuh. Lupa dia tuh. Begitu terpegang dia. Tahu bukan istrinya dipegangnya tuh. Bini orang lain. Ya Allah. Lupa tadi itu. Ya. Jadi memang sifat manusia yang lupa-lupa ini bukan karena dia ada faktor umur lah ya kan. Memang kadang-kadang di waktu dia muda pun, tapi banyak problem yang dihadapinya. Ya kan. Jadi yang satu tadi itu bisa hilang dia ingatan dari situ kan. Jadi ini apa? Ya banyak lah cerita pengalaman tentang lupa-lupa ini. Ada tuh. Iya. Jadi gini tuh, cerita lupa. Iya. Atau kalau udah cerita perempuan seru kali ini kan. Jadi gini tuh. Iya. Adalah ini si kakek-kakek ini. Tahu istrinya tuh. Kakek usia udah usia senja lah nih. Kayak atuh lah kakek-kakek. Iya. Tapi kan atuh garang. Iya. Ini umurnya kan udah kakek keren kan. keren lah. Kakek keren lah. Ya kan tuh. Jadi orang semua heran sama dia. Tahu asal dia ke rumah istrinya panggilannya apa? Sayang. Halo sayang. Tapi beda umurnya jauh lah itu kan. Beda. Istri pertama 2 3 4 sayang ada. Asal kemari sayang ada. Panggilnya sayang juga. Sayang semua lah istri. Kemari sayang. Terakhir kumpul rumah istrinya tuh. Jumpa berempat itu ya. Ditanya istrinya loh. Pak, manggil Papa. Garang kali. Hilang tuanya ya kan. Kenapa kok istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri empat kok manggil sayang semuanya katanya. Apa katanya tuh? Takut aku lupa nama kalian siapa. Ya Allah. Ada nih. Karena namanya udah tua. Jadi tanya istri yang pertama nama siapa? Kau siapa katanya. Jadi kalau dia subamanya malam lah dia kan bergantian lah orang tertidur. Jadi nanti salah yang dipanggil salah pula masuk. Sudah besoknya bukan kau katanya. Jadi dia tuh cuman manggilnya apa? Sayang aja kan. Lupa ya dia pelupa. Maksud dia itu dia bagusnya kata sayang itu semua disayanginya. Cuman waktu mencari giliran entah apa yang dipanggil tak tahu lah dia kan. Dari itu teringatnya lupa ini tuh. Ini yang harus kita ingatkan tuh. Bahwa jangan lupa hidup kita bukan hanya di dunia ini aja. Menurut Atuk bagaimana? Karena gini, kita kan hidup kita ini kita carilah dunia kan gitu. Tapi jangan lupa kan akhiratmu kan gitu kan. Jadi kalau dunia aja kita pikirkan bisa lupa kita ke sana. Padahal kita bakal pulangnya semua kan gitu. Ini istilahnya dunia ini kan tempat kita persinggahan aja. Iya. Macam orang merantau lah, merantau dia ke luar negeri sana, tak ingin dia pulang. Tapi begitu dia mau pulang, apa bekal yang mau dibawanya? Kan malu dia, tak ada persiapan yang mau pulang. Akhirnya karena tidak ada dia uang, tak jadilah dia pulang. Nah, jadi kalau macam kita kehidupan kita di dunia macam itu juga. Ya kalau memang kita mau nak pulang, ya persiapkanlah amal sebanyak-banyak. Berbekal. Dan ada di Al-Quran itu kata Allah apa? Watazawwadu, maka berbekallah kamu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kata Allah adalah takwa kepada Allah. Ini dia. Jadi kan tuh. Ini kan akhir tahun juga, Dok. Jangan lupa bahwa semakin tambah tahun umur kita bukan bertambah. Tambah tahun bukan bertambah. Bukan bertambah. Sekarang gini lah logikanya tuh. Ada orang usianya 60 tahun. Dia ulang tahun. Berubahlah bulan Desember masuk Januari. Dia menganggap umurnya kan bertambah jadi 61. Padahal begitu dia 61 kematiannya kan semakin dekat. Jadi seharusnya sebenarnya bukan bertambah, berkurang. Berkurang sebenarnya. Angkanya bertambah, kesempatan hidupnya berkurang tuh.
Itulah kadang-kadang kita heran nengok orang sekarang ini. Oh, selamat ya kan? Oh, selamat. Dia ulang tahun. Umur dia semuanya ya 17. Padahal kalau 17 itu 17 kata orang kan. Oh, 17 ya. Terang lagi. Dah lah tuh. Kan gitu. Dia bangga kali lah merasa dia umur 7. Merek apa itu? Merek sampo itu. Itu pentin. Pentin itu yang ada di roda yang tempat ngisi angin. Itu pentil. Oh, pentil itu. Oh, enggak boleh sebut deh. Itu pentil. Jadi itulah dia kan macam orang yang sekarang ini kan. Yang berulang tahun itu. Selamat-selamat. Padahal umurnya berkurang, tapi diucapkan selamat ulang tahun kan gitu. Harusnya bukan selamat ya, Pak. Barakallah fi umrik. Semoga Allah menambahkan keberkahan bagi umurmu. Supaya berkah umurnya bukan bertambah umurnya. Ini selamat umur sekian, semoga bahagia, semoga begini diucap-ucapkannya padahal berkurang ya itu kan. Iya. Tapi kalau semamanya andaikan gamal dia yang bertambah, itu mungkin bisa lagi kita ucapkan selamat di usia kau sekian, umurmu amalmu bertambah banyak. Itu kita bangga. Gitu. Ngeri kalau Jumat ya. Jumat berkah netizen ya. Kalau Jumat. Betul. Itu luar biasa, beda. Tak cocok kita panggil Lato Arjun nih kalau udah Jumat nih. Tahu dipanggil apa? Wak Dola. Jadi tuh. Iya. Kalau orang-orang umum itu menutup akhir tahun menuju tahun berikutnya, dia ada istilahnya resolusi. Oh, ini Desember nih ya? Desember tuh. Udah mau masuk tahun baru ini. Jadi ada istilah mereka resolusi tuh. Resolusi. Tahu apa resolusi? Resolusi adalah rencana yang mereka persiapkan untuk tahun depan. Itu resolusi namanya. Jadi dia bagaimana mencari solusi terbaru masa depan untuk lebih baik. Padahal tuh, itu kan mereka ya, secara umum ya, ada istilah resolusi. Tapi dalam Islam, resolusi itu bukan akhir tahun tuh. Setiap saat dalam Islam harus resolusi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal tanzir nafsum ma qaddamat ligat. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Berarti bukan tahun depan. Besok apa yang kamu siapkan kata Allah. Mantap gak tuh? Betul. Jadi dalam Islam setiap hari harus muhasabah. Bukan per tahun muhasabah. Enggak tuh. Karena Allah ingatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Tuh udah apa? Siapkan untuk besok. Mana tahu, kita kan nggak tahu. Makanya kita untuk besok apa yang atau siapa? Kita kan ketentuan ajal ini kan kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat konten di sini besok tak ada lagi kan begitulah. Tak ada yang tahu lah. Iya. Tapi minta kalau kita ingin doa kita kalau bisa panjang umur kita, panjang lah amal kita kan itu yang mau kita. Itulah sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, banyak amalnya. Masya Allah. Betul. Jadi baliklah ke ojo apa tadi? Ojolali. Artinya apa tuh? Jangan lupa. Jangan lupa. Iya, berarti jangan lupa apa tuh? Jangan lupa dalam segala hal. Contoh satu contoh. Ya macam semuanya macam inilah ini. Kan atuk ini dari rumah ini ingin berimpak lah gitu ke masjid. Ingin berimpak tuh disiapkan itu. Begitu sampai ke masjid sampai selesai gitu. Lupa yang mau diimpak katanya. Itulah dia. Lupa apa kurang niat itu? Tidak, niat udah matang dari rumah. Bisa lupa. Berarti niatnya belum istiqomah itu. Berarti diganggu kawan atuk itu. Ada yang ganggu ini. Siapa tuh? Inilah yang samping kita. Tak nampak dia, kok nampak kita pelintir. Siapa namanya tuh? Setan. Untung lah. Setan kok nengok netizen lah tuh? Iya lah, maksudnya nanti di sini katanya nanti bilang ke dia setan. Oh iya, jadi tuh. Kita dituntut untuk apa tadi tuh? Ojo lali. Iya. Karena nanti ada pertanyaan nanti. Di alam kubur ditanya. Ya kan? Iya, hartamu betul. Dari mana kau dapat dan kemana engkau keluarkan. Kan jangan lupa. Iya. Jadi nggak bisa. Iya, betul. Harus diingat dari sekarang. Apalagi umurmu, apa gimana kamu menggunakannya, kemana aja kamu gunakan. Untuk apa aja usiamu? Ojo lali. Jangan lupa. Akan dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau menurut atuk lah. Ini bercanda-bercanda iya, ini betul. Bercanda-bercanda ini. Tapi kan nanti kalau udah 7 langkah orang ninggalkan kuburan. Kata bangun mayat itu bangun dan ditanya.
Kalaulah tak betul amalnya, tak lupa dia nggak yang ditanya? Atau tahu pertanyaan itu? Ya pertama ditanya siapa Tuhanmu Oh, kan itu. apa kan? besar itu? Ya Rabbuka. Hah? Ya Rabbuka kan? Iya. Iya kan? Rabbuka. Siapa nama Tuhan? Dia kan Siapa aslinya Tuhanmu? man. Siapa Tuhan? Ro, tapi karena dia ini kan jadi Rabbuka. Rabbuka. Siapa Tuhan? Atau udah bisa jawab? Iya. Ya kalau semuanya itu nanti yang menjawab itu kan amal kita, yang amal kita kerjakan kita sekarang ini. Netizen. Wah, teruskan tuh, teruskan. Kalau seumpamanya kita tanyakan sekarang, walaupun mulut kita tak bisa menjawab, tapi amal kita tuh yang menjawab di sana, kan itu. Dengan secara otomatis dia menjawab sendiri tuh, tangan menjawab, kaki menjawab, semua telinga menjawab. Tapi kalau tidak ada persiapkan kita untuk ke sana, apa yang mau menjawab? Takbir. Wah, Allah. Memang kalau sur nyawa kalau buat konten sama atau hari Jumat, keluar asli ilmu-ilmu atau itu ya. Ini ada pengaruh lobe atau nggak pakai kacamata hitam ini, kayak asal nggak pakai kacamata hitam jadi soleh tuh. Jadi ingat ini Jumat berkah ini. Jadi inspirasi itu datang dari penjuru datang. Mantap kan. Iya, sedikit ngomongnya walaupun judulnya ojol ya. Jadi kan Dok, sudah pastilah kita harus ojol itu kan? Iya. Ojol lali. Kalau bahasa Inggris tadi apa tuh? Don't forget. Oh, bahasa Arabnya tuh latansa. Jangan lupa. Jadi netizen semuanya, viewer ya, sahabat, konco-konconya atau FBI, yuk kita harus ingat dan jangan lupa ojo lali, bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan kehidupan di dunia. Karena kehidupan kita yang abadi adalah kehidupan kelak kita di akhirat. Masih ingat apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ini yang harus dipahami. Masih ingat tuh ayatnya apa tuh? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini fase kita hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Apa kamu nggak berpikir bahwa pertama kamu itu mati? Jadi kita alam pertama itu alam kematian, alam sebelum alam rahim itu kita nggak ada. Betul. Wa ahyakum, kemudian kita dihidupkan. Dihidupkan itulah dari alam rahim kemudian hidup. Tsumma yumitukum, kemudian diwafatkan lagi tuh orang meninggal. Tapi ingat, tsumma yuhyikum, nanti dihidupkan kembali, kita dibangkitkan lagi, nah hari bangkit. Tsumma ilaihi turja'un, baru kita kembali kepada Allah. Nah, saat itu nggak ada alasan lupa. Iya. Karena kita hidup ini di 3 alam ya kan. Pertama kita alam 4 lalu. 4 alam. Pertama tak ada. Iya, tak ada. Udah alam rahim, alam dunia. Rahim, iya. Alam akhirat. Jadi akhirat itulah yang tidak ada lagi. Tak ada lagi. Di situlah yang kita pertanggungjawabkan, tidak ada lagi nego-menego lah di situ. Jadi kan tuh, mohon maaf ya netizen, kita harus ingatin juga, sampai-sampai nanti di akhirat nanti mereka bilang apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rob katanya, sungguh kami melihat kebenaran dulu ada di dunia. Sungguh kami mendengar yang baik-baik dulu ada di dunia. Artinya nanti udah di akhirat baru ngaku. Kalau di dunia pura-pura lupa, pur. Maka udah di akhirat tadi kan banyak kali miliaran manusia yang disiksa. Mohon dia kepada Allah, ya Allah balikkanlah aku. Itu dia. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah balikkan kami ke dunia biar kami beribadah lagi katanya tuh. Padahal kalau sudah dibalikkan, apa yang terjadi? Mana? Sama aja. Manusia melakukan hal yang sama. Ayub sidupiha wa yasfiku dima. Kalau nggak merusak, numpahkan darah. Memang ulahnya manusia. Dan manusia makanul khata. Tempatnya berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya kesalahan apa? Taubat. Sebaik-baik taubat adalah taubatan nasuha. Jadi kan tuh, kalau kita mau melihatlah sesungguhnya ayat ini kan Allah mau mengingatkan sama kita bahwa tak ada lagi alasan bilang kita dulu tak tahu, karena semuanya kita udah tahu. Orang kan sering alasannya pura-pura lupa, tahu apa? Belum dapat hidayah.
Padahal lu kan tak dapat, dia yang tak mau melaksanakan. Azan itu hidayah nggak? Iya. Nggak datang juga ya ke masjid. Dalam satu hari 5 kali. Orang tetangga kita sakit hidayah nggak? Iya, hidayah. Makanya pernah diceritakan juga bahwa sebenarnya kita mau meninggal udah dikasih tahu tuh. Udah ada tanda-tanda. Tahu. Tanda-tanda itu tahu kita. Tahu. Ciri-cirinya satu, bahwa tetangga kita juga meninggal. Itu tanda-tandanya. Kenapa? Bahwa tetangga meninggal, kamu pun juga bakal meninggal, betul nggak? Iya betul, semua orang pasti meninggal. Iya kan? Iya, udah itu mulai lemah, fisik udah mulai lemah. Itu tanda-tandanya bahwa kita juga mengalami nanti fisik yang lemah. Mata udah mulai kabur. Apa istilah? Udah mulai ke pelan-pelan lah. Satu, mata kabur. Salah dari atas dulu. Dari atas. Uban bertabur. Mata kabur. Tidur sudah mendengkur. Iya kan? Betul. Makan udah tinggal bubur. Gigi udah bertabur. Bergugur. Gigi bergugur. Badan kulit sudah mulai kendur. Apa lagi? Akhirnya masuk ke lubang kubur. Itu pun kalau tidak baik, kalau tak baik jadi apa? Tersungkur. Makanya hidup harus selalu bersyukur. Keren kan. Kalau kita memang harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita nih, banyak kali bisa pengalaman kita ambilkan. Kita ambil aja contoh dengan orang yang tak sehat dari kita, orang yang meninggal bukan yang di luar kita, itu kan udah jadi iktibar itu, pelajaran bagi kita tuh. Ambillah pelajaran iktibar kata tuh. Ambillah contoh seperti itu. Orang meninggal tuh kenapa? Menandakan bahwa kita nanti akan seperti itu. Dan kan makanya gitu. jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Ojo lali. Jangan lupa bahwa juga hidup akan mengalami namanya kematian. Masa muda akan mengalami namanya masa tua. Sehat juga akan mengalami sakit. Kaya bisa mengalami miskin. Udahlah, jangan hidup terlalu mewah-mewah kali. Senang-senang kali, pikirkanlah yang untuk hari akan kita akan kembali nanti itunya. Udah yang udahlah. Mulai sekarang kita harus berbuat yang terbaik. Berbuat berbaik lah. Jangan selalu sedikit lupa kan gitu kan. Tapi kan tuh kadang tuh ada kawan tuh. Begitu kita udah susah tuh. Siapa ya? Lupa dia. Siapa ya? Kenapa miskin? Ingat aku lagi gitu. Siapa? Lupa aku gitu. Kawan kau dulu SD. Kayaknya tuh pengalaman ini kan. Enggak ingat, tolong kau ingatkan aku. Ini yang dulu. Padahal dia lama numpang di rumah Hawa ya kan. Tapi siapa? Lupa. Aduh sorry, maklumlah udah tua. Apa yang tua kali depan? Itu kenapa? Karena kehidupan tadi agak susah mungkin tuh ya. Iya. Tidak diakui orang awal. Enggak juga. Ya itu kan tergantung iman seseorang. Kalau benar-benar dia enggak lah pura-pura harus lupa ya. Jadi pura-pura lupa aja tak boleh, apalagi dilupakan. Ya. Oke lah tuh. Ada pesan tuh untuk ini kita. Jadi pesan atau di sini. Kayak jauh kali kita macam penjara. Karena kita kan berdua ini. Jadi kalau rapat-rapat kali nanti apa salah pengertian nanti. Gitu ya. Jadi konten sore kami hari ini tujuannya ialah untuk mengajak netizen semua, untuk mengingatkan lah, memberi sharing dan pelajaran lah. Ya kami menyampaikan apa yang dapat kami sampaikan itulah. Kalau netizen terima ya alhamdulillah, sama-sama kita untuk berbuat baik ke depannya gitu. Jadi mulai sekarang ini sifat ojo lali itu jangan dibuat-buat. Karena gini, kalau masih nikmat itu apa kita nih sehat tubuh kita nih masih bisa kita rasakan nikmat makan, nikmat semuanya masih bisa. Ya udah jangan dilalaikan lah. Kita semua akan pulang ya ke sana semua nanti. Jadi untuk menuju sana kita persiapkanlah bekal kita di dunia. Dan sebaik bekal kata Allah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, tapi itu ada caranya supaya ingatan kita juga jangan banyak lupa. Dalam teori akademisi tuh keterbatasan kita terhadap ingatan itu memang nggak bisa, pasti kita terbatas. Maka hendaklah kita punya notebook. Iya. Ada buku kecil catatan. Jadi kalau atuk lain kali kalau mau berinfak atau tulis itu hari ini mau berinfak. Jadi kalau atuk pun lupa tengok catatan.
hari ini, atau janji sama ini, atau mau ketemu ini, orang mau jumpa ini, mau ngapain, dibuatlah di notebooknya supaya tidak lupa. Dan Jadi iya, sebelum ditutup nih Abi, atau ingin bertanya, kan ada kata orang kalau memang udah di usia 70 itu memang lupa itu memang udah jadi kodrat dia gitu. Atau ada juga sebaliknya orang di umur 70, 80, 90 ada juga nggak pelupa. Itu bagaimana itu? Kalau secara kesehatan benar. Kalau orang tua secara fungsi otak, fungsi tubuh kan sudah mulai melemah. Daya ingat pun juga ada melemah. Tapi atau kenapa daya ingat orang mulai melemah? Pertama karena sakit, kedua jarang dipakai. Ya maksudnya jarang jarang mikir. Mohon maaf, bukan kita bilang juga yang pelupa itu seperti itu, enggak. Karena memang kodrat kita lupa dan salah. Tapi atau lihatlah profesor itu kan rata-rata udah tua, tapi ingatannya kuat. Dokter. Kenapa tuh? Karena otak sering dipakai. Bekerja terus. Sama kalau orang rajin membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, otak digunakan untuk belajar Al-Quran, juga tidak akan mengalami yang namanya sifat pelupa. Kalau orang tua pelupa itu apa namanya? Pikun. Nggak dapat itu. Pikun nyanyi. Lama dia pikunnya. Kenapa? Karena sering digunakan otaknya. Maka ya manfaatinlah yang ada dan teruslah untuk supaya kita bisa lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah Jumat ini kita sehat-sehat dan mohon maaf sekali lagi kita tidak bersama Ustadz Bustan karena beliau masih tugas di tebing. Dari kami salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ojo lali, semangat.